Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau bicara dengan kalian semua yang mungkin sekarang sedang mengalami keterpurukan dalam kehidupan kalian. Kalian semua para korban narcissistic abuse yang berkata bahwa, "Abang, saya nggak tahu bagaimana saya akan melanjutkan kembali kehidupan saya. Saya merasa saya sudah kehilangan segalanya, saya merasa nggak punya apapun dalam hidup saya, dan saya nggak tahu saya mau melangkah kemana." Teman-teman, saya tahu banyak sekali korban narcissistic abuse di luar sana. Ada mungkin kalian anak scapegoat, yang di-abuse oleh keluarga dan orang tua kalian sendiri. Mungkin ada kalian yang hidupnya baik-baik saja, kemudian kalian menjalin bisnis dengan seorang narsistik, kemudian ditipu, dimanipulasi, modal kalian habis, pelanggan kalian mungkin hilang entah kemana, dan kalian tertinggal dalam keterpurukan. Ada juga di antara kalian yang mungkin adalah seseorang yang sebelumnya produktif, seseorang yang penuh dengan talenta. Kemudian kalian jatuh dalam pelukan seorang narsistik, kalian kemudian diisolasi, kalian kehilangan semua talenta kalian, dan kalian kemudian terpuruk. Ada juga di antara kalian yang mungkin menikah dengan seorang narsistik, dan kalian menjalani kehidupan yang seperti neraka. Kalian terisolasi, kalian nggak tahu lagi kebahagiaan itu apa, dan kalian merasa nggak bisa keluar dari keadaannya kalian. Dan mungkin ada juga kasus yang lebih ekstrim, kalian yang mungkin punya keluarga, hidup normal, hidup bahagia, kemudian seorang narsistik masuk ke kehidupan kalian dan menggoda kalian, dan menghancurkan keluarga kalian dan kehidupan kalian. Walaupun mungkin kalian juga punya andil dalam hal tersebut. Intinya adalah bagaimana kalian harus menjalani kehidupan setelah kalian mengalami narcissistic abuse. Karena sepertinya tidak ada hal yang baik di luar dan di depan sana. Teman-teman, ketika saya menerima konsultasi dari teman-teman semua yang berkata bahwa, "Abang, saya nggak punya lagi kekuatan, saya nggak merasa melihat ada cahaya di masa depannya saya, apa yang harus saya lakukan?" Biasanya, teman-teman, hal pertama yang saya katakan kepada mereka itu adalah, kamu harus dulu mengambil langkah pertama, yaitu penting sekali bagi kalian untuk melepaskan kontak kalian dari si narsistik. 1, jangan pernah mencari tahu lagi tentang si narsistik. 2, sebisa mungkin jangan juga membiarkan si narsistik mengkontak kalian. Jadi, kalau bisa, hapus secara total mereka, si narsistik, dari kehidupan kalian. Ini adalah hal yang sangat penting yang selalu saya tekankan kepada para korban narcissistic abuse yang mau melanjutkan hidup. Kenapa? Begini, teman-teman. Ketika misalnya kamu masih punya kontak dengan si narsistik, itu biasanya dunia kamu masih akan gelap. Kamu akan selalu ngerasa bahwa kamu nggak punya harapan lagi. Kenapa? Karena kontak kamu dengan si narsistik itu pasti akan selalu mengingatkan kamu akan kondisi keterpurukannya kamu. Kamu merasa nggak punya masa depan, Apalagi si narsistik biasanya akan secara aktif tetap membuat kamu berada dalam cengkeramannya dia. Dia nggak mau kamu move on. Jadi kunci terutama kalau kamu mau melanjutkan hidup, putuskan dulu kontak secara ekstrim. Nah, ketika misalnya kamu sudah mengambil langkah pertama tersebut, biasanya langkah berikutnya itu akan mulai terbuka. Ketika teman-teman kalian memutuskan hubungan dengan seorang narsistik, pada awalnya mungkin kalian akan menderita, kalian akan merasa kesepian, kalian merasa tidak tahu apa yang akan kalian lakukan. Tapi kalian harus tahu, kita itu sebenarnya punya mekanisme untuk bertahan hidup. Jadi kita punya mekanisme untuk menyembuhkan diri kita. Ketika kalian sudah mulai melepaskan diri dari seorang narsistik, akan ada banyak pintu-pintu lain yang terbuka yang dulu mungkin kalian nggak sadari. Nah, pintu-pintu itu nggak akan terbuka kalau kamu masih secara aktif kontak dengan seorang narsistik. Masih mencari tahu tentang dia, masih ingin balas dendam dengan dia, masih membiarkan dia mengkontak kamu, masih masuk dalam percakapan dengan dia. Itu biasanya akan membuat kamu nggak bisa melihat pintu-pintu lain yang akan terbuka kalau kamu berani melangkah ke depan. Nah, mekanisme pertahanan diri kalian itu akan mulai aktif ketika kalian sudah melepaskan diri dari ketoksikan. Racun, kita istilahkan si narsistik itu adalah racun.
Percayalah, secara perlahan, waktu akan pelan-pelan memberikan kalian kekuatan dan membuat mekanisme diri kalian itu kemudian akan bertumbuh. Nah, sekarang kita bicara soal, Abang, saya merasa saya nggak punya apa-apa lagi. Bagaimana saya akan melangkah ke depan? Teman-teman, kalau kalian ngikutin channel ini, kalian pasti tahu, saya bukanlah seorang motivator. Jadi saya nggak akan berkata banyak hal tentang hidup itu indah, tentang keoptimisan, gitu. Walaupun kita tahu keoptimisan itu penting, oke? Tetapi kita akan bicara sedikit tentang dua sudut pandang, bagaimana kalian akan memandang apakah kalian bisa survive atau tidak setelah kalian menjalani narcissistic abuse. Teman-teman, kalau kamu ngerasa bahwa kamu nggak akan bisa bangkit, kalau kamu merasa kamu sudah kehilangan segala-galanya, ingat dua hal ini. Pertama, kalian perhatikan si narsistik tersebut. Oke? Nah, kita udah tahu nih, kalau sudah ngikutin channel ini, kalian pasti tahu. Pola hidup narsistik itu, teman-teman, dia selalu sama kan? Dia akan ketemu orang baru, menjalani bulan madu, gitu ya. Tetapi kita tahu, polanya itu selalu sama. Kemudian mereka pasti nanti akan berkonflik, dan kemudian pecah hubungan dengan orang tersebut. Dan pola ini selalu berulang setiap saat. Nah, ketika dia masuk ke lingkungan baru, ya, dengan siapapun, teman-teman, dia pasti kemudian akan keluar dari lingkungan tersebut. Entah terbuang, atau dibuang dari lingkungan tersebut, dan menciptakan musuh-musuh yang baru. Kita katakan itu ya karena mereka tuh orang yang jahat, kan begitu. Nah, kalian lihat, seorang narsistik itu, teman-teman, ya polanya begitu terus. Mereka selalu menciptakan konflik baru, musuh-musuh baru, gitu ya. Dan circle dia semakin lama itu semakin mengecil. Makin bertambah hidupnya mereka, ya musuhnya itu semakin banyak. Semakin banyak lingkungan-lingkungan yang nggak mau terima mereka. Dan itu terus berlangsung, terus-menerus dalam kehidupannya mereka. Nah, sekarang bayangkan kalian lihat mereka, ya, orang yang sejahat itu, mereka bisa tetap survive di hidup ini. Mereka yang terbuang di begitu banyak lingkungan, mereka yang begitu banyak punya musuh, mereka yang melakukan begitu banyak kejahatan, mereka pun bisa survive di dalam kehidupan ini. Bahkan mereka menemukan kehidupan-kehidupan baru yang dalam tanda kutip awalnya kelihatan baik atau hebat bagi mereka. Nah, teman-teman, orang yang sejahat itu saja bisa survive, diberi kehidupan baru terus oleh kehidupan. Apalagi kalian, orang-orang yang bukan orang yang jahat, kalian yang korban, gitu. Kita percaya, gitu ya, pencipta kita itu akan memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang baik. Untuk orang yang sejahat itu, mereka diberikan kesempatan di dalam kehidupannya mereka. Apalagi kalian, orang-orang yang baik. Percayalah, kehidupan akan memberi kalian awal yang baru dan kehidupan yang baru. Itu satu, oke? Nah, satu lagi, kalau kalian masih berkata bahwa, Abang, tapi saya tuh udah nggak punya apa-apa. Saya udah nggak punya sumber daya, orang benci sama saya kehilangan modal, dan reputasi saya udah buruk. Gitu ya. Karena kalian dimanipulasi, dan karena smear campaign di mana-mana. Gimana saya bisa survive? Teman-teman, yang saya mau ingatkan kepada kalian, pada aslinya di kehidupan kita semua memang nggak punya apa-apa kan sebenarnya. Kalian ingat nggak? Kita semua lahir di dunia ini, kita memang nggak punya apa-apa. Kita nggak pernah bawa apa-apa ke dunia ini. Ingat ketika kita lahir dulu, kita begitu kecil, begitu lemah, kita nggak bisa makan sendiri, kita nggak bisa jalan, ya kan? Kita nggak bisa buang air kecil sendiri. Mungkin ada yang bilang, ya kan Bang ada orang tuanya yang menjaga. Sedangkan saya kan tidak. Tapi yang harus kalian ingat bahwa kalian tuh sekarang itu jauh lebih kuat daripada ketika kalian bayi dahulu kan. Dulu ketika kalian begitu lemah, begitu kecil, kalian bisa bertumbuh dan survive sampai sekarang. Apalagi sekarang ketika kalian punya fisik yang lebih kuat, punya kedewasaan yang lebih, punya ilmu pengetahuan yang lebih, kita pasti bisa survive. Sekali lagi, kalau kalian bilang saya nggak punya apa-apa, iya, kita memang nggak punya apa-apa kok. Kita lahir ke dunia ini memang nggak punya apa-apa. Dan ketika kita nggak punya apa-apa, kita sudah membuktikan sampai hari ini, saya bisa survive dalam hidup. Dan nanti ketika kita pergi dari dunia ini, memang mungkin kita nggak punya apa-apa juga. Artinya adalah,
dari ketidakpunya apa-apa, kita bisa survive dalam hidup ini. Dan kalian pasti bisa survive. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya adalah saksi hidup dari banyak korban narcissistic abuse yang survive. Saya sudah melihat banyak sekali para korban narcissistic abuse yang merasa bahwa dunia itu sudah berakhir, yang merasa mereka udah nggak punya apa-apa, tidak punya lagi sumber daya, tetapi ketika mereka berani melangkah ke depan, mereka membiarkan waktu menyembuhkan diri mereka, sekarang mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih hebat daripada ketika mereka bersama si narsistik dahulu. Sekali lagi, bagi kalian semua yang merasa tidak punya harapan, putuskan hubungan kalian dengan seorang narsistik, melangkahlah ke depan. Oke? Jangan pikirkan terlalu banyak kemungkinan di masa depan, tetapi ambil dulu langkah pertama untuk pergi. Setelah itu kalian akan takjub melihat begitu banyak pintu-pintu lain yang akan terbuka. Percayalah, kalian pasti akan survive dan bertumbuh kembali. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.